Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baidowi Ubed Saputra dengan NPI 148240096 dari kelas Desain Jaringan Komputer dan Komunikasi Data, kelas R, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kaidir Khalaf Islami MKom. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan jawaban soal ETS Desain Jaringan dan Komunikasi Data, yang dimana saya akan menjelaskan fungsi tiap lapisan OSI, perbedaan OSI atau OSI dan TCP atau IP. Kemudian contoh perhitungan subnetting sesuai NPM belakang saya. Tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah dengan mata kuliah Desain Jaringan dan Komunikasi Data pada tepat waktunya. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat penilaian pada mata kuliah tersebut dengan tujuan agar mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar arsitektur jaringan OSI dan TCP atau IP, serta melakukan perhitungan subnetting berdasarkan parameter tertentu. Melalui penyusunan dan penjelasan dalam bentuk video ini, penulis berharap dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai bagaimana jaringan komputer bekerja, bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain, serta bagaimana pembagian alamat IP dilakukan secara efisien. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga tugas ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi tambahan pengetahuan dalam bidang jaringan komputer. Baik, kali ini kita memasuki segmen OSI. Model OSI memiliki 7 lapisan, yaitu lapisan yang pertama physical. Di physical ini bertanggung jawab atas transmisi bit listrik, optik, gelombang, contohnya kabel, konektor, sinyal, atau sinyal fisik. Yang kedua, lapisan kedua ini ada data link, framing, yang bertanggung jawab framing, alamat fisik atau MIC, deteksi dan koreksi error pada frame. Contohnya Ethernet, switch, dan sebagainya. Di lapisan ketiga yaitu network. Network ini bertanggung jawab untuk pengelamatan logis dan routing antar network. Contohnya IP, router, dan sebagainya. Di lapisan keempat yaitu transport. Di transport ini yaitu bertanggung jawab untuk komunikasi end-to-end, segmentasi, kontrol, aliran, dan reliabilitas. Contohnya TCP atau reliable, UDP atau non-reliable. Yang ke lapisan 5 ini ada session atau session. Yang bertanggung jawab atas pengaturan dan manajemen sesi atau pertukaran data antar aplikasi untuk membuka atau menutup sesi.
Di lapisan keenam ada presentation. Di presentation ini bertanggung jawab untuk format data, enkripsi atau deskripsi, kompresi, konversi format. Nah, yang terakhir yaitu lapisan ketujuh, yaitu application. Application ini adalah antarmuka aplikasi akhir ke jaringan. Contohnya seperti HTTP, SMTP, FTP, DNS, dan lain-lain. Kali ini kita masuk ke segmen 2, yang dimana kita jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP atau IP. Perbedaan OSI versus TCP atau IP adalah jumlah lapisan. OSI sama dengan 7, TCP atau IP sama dengan 4, yaitu Application, Transport, Internet, Network, Access, atau Link. Pendekatannya, OSI, model teoritis dan teaching reference. TCP atau IP, model yang dipakai di internet atau praktikal. Dalam spesifikasi protokol, OSI bersifat referensi, tidak menetapkan protokol tunggal. Sedangkan TCP atau IP berisi protokol nyata, atau IP, TCP, UDP, HTTP. Dalam penggunaan, untuk pembelajaran gunakan OSI memudahkan pemahaman. Untuk implementasi nyata, fokus pada TCP atau IP. Perbedaan utamanya adalah OSI 7 lapis sebagai model teoritis. TCP atau IP lebih praktis dan berisi protokolnya nyata. Yang dimana TCP atau IP lebih praktis dan berisi protokol nyatanya ketimbang OSI. Masuk ke segmen ketiga. Jika diharuskan memilih antara OSI dan TCP atau IP, model mana yang kalian pilih? Jelaskan alasannya. Menurut saya, jika saya memilih OSI dan TCP atau IP adalah saya akan memilih TCP atau IP. Alasannya karena TCP atau IP adalah model yang praktis dan memang dipakai pada jaringan internet. Protokolnya sendiri nyata, implementasinya luas dan lebih efisien untuk desain jaringan nyata. Tetapi OSI tetap berguna sebagai alat ajar untuk memahami fungsi lapisan. Kalau menurut saya yaitu saya akan memilih TCP atau IP. Tidak terasa kita memasuki soal subnetting. Di soal nomor 1 ini kita dapat Anda diberi alamat jaringan 192.168.YX 024. Sebutkan berapa jumlah network host serta rentang IP untuk host. Diberi alamat jaringan 192.168.YX 024 dengan YX dengan nomor NIM saya belakangnya 96, jadi YX sama dengan 69. 192.168.69.024. Jumlah networknya sendiri, jika persoalan hanya melihat 192.168.69
024 sebagai satu subnet, maka itu satu network, yaitu 192.168.69.024. Jumlah host per subnetnya 24. Prefix 24, host bit sama dengan, jadi host bit sama dengan 32 dikurangi 24 sama dengan 8 bit. Total alamat hostnya sama dengan 2/8 sama dengan 256. Alamat usable tidak termasuk network dan broadcast sama dengan 256 dikurangi 2 sama dengan 254 host usable. Kenapa kok dikurangi 2? 256 dikurangi 2 karena dua alamat tidak dapat dipakai untuk host biasa karena network address alamat jaringan. Semua bit host sama dengan 0 digunakan untuk mempresentasikan keseluruhan subnet. Contoh 192.168.69.0. Broadcast address, semua bit host sama dengan 1 digunakan untuk mengirim pesan ke semua host di subnet. Contoh 192.168.69.255. Karena kedua alamat itu punya fungsi khusus tidak dipakai oleh host, sehingga alamat host yang dapat digunakan sama dengan 256 dikurangi 2 sama dengan 254. Jadi hasil akhirnya adalah rentang IP untuk host usable 192.168.0.9.1 sampai 192.168.69.254. Network address-nya 192.168.69.0 dan broadcast address-nya 192.168.69.255. Jadi hasil akhirnya network address dan broadcast address-nya adalah ini: 192.168.69.0 dan 192.168.69.255. Kita memasuki ke soal nomor 2. Jika Anda diberi alamat 172.16.0.016, jika dibutuhkan sejumlah X1 subnet 16 harus dirubah menjadi subnet apa? Kita perlu menafsirkan dulu X1 subnet. Karena nilai X sama dengan 9, interpretasi paling wajar tanpa klarifikasi lebih lanjut adalah kebutuhan sejumlah X sama dengan 9 subnet. Sering soal memakai X atau X1 sebagai angka dari NPM. Jadi perlu lebih dari 9 subnet. Lebih dari sama dengan 9 subnet. Dari 16, bila kita meminjam n bit dari host portion untuk subnet, jumlah subnet 2n. Kita cari n terkecil sehingga 2. Pangkat n lebih besar sama dengan 9. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kurang 2 pangkat 4 sama dengan 16. Cukup, sehingga jadi harus meminjam 4 bit. Maka prefix baru sama dengan 16 tambah 4. Sama dengan prefixnya 20. Jadi jawaban ubah dari
prefix 16 menjadi prefix 20 memberikan 2 pangkat 4 sama dengan 16 subnet. Memenuhi kebutuhan lebih dari sama dengan 9 subnetnya. Kan yang dibutuhkan lebih dari 9 kan. Jadi hasilnya 16 subnet. Memberikan 2 pangkat 4 sama dengan 16 subnet. Memenuhi berarti. Jadi memenuhi kebutuhan lebih dari 9 subnet. Tambahan info praktis untuk 20 prefix 20. Mesh 255.255.240.0 karena 20 sama dengan 8 tambah 8 tambah 4. Hostbit di oktet ketiga 111.1.0.0.0 sama dengan 240. Blok subnet increment pada oktet ketiga 16 sama dengan 16 subnet. Jadi langkah-langkah mencari bit subnet yang dibutuhkan, kita butuh minimal 9 subnet. Jika kita meminjam n bit dari bagian host, jumlah subnet yang tersedia sama dengan 2n. Jika 2n, cari n terkecil sehingga 2n lebih besar sama dengan 9. 2 pangkat 3 sama dengan 8, masih kurang. Jika 2 pangkat 4 sama dengan 16. Cukup. Jadi n sama dengan 4. Jadi n nya sama dengan 4. Prefix barunya awalnya 16 meminjam 4 bit. Prefix baru sama dengan 16 tambah 4 sama dengan 20. Subnet emas dan blok 20 sama dengan 8 tambah 8 tambah 4 menjadi oktet mesh 255.255. Pada oktet increment atau blok pada oktet ketiga sama dengan 256 kurangi 240 sama dengan 16, sehingga subnet mulai pada 0, 16, 32, 48 hingga 240. Jumlah host per 20, host bit sama dengan 32 dikurangi 20. Kurangi 20 sama dengan 12 bit menjadi total alamat 12 pangkat 12 sama dengan 4094 usable host tiap subnet. Jadi host per 20 sama dengan 12 bit menjadi total alamat. Ini 12 pangkat 12 dikurangi 2 sama dengan hasilnya 4096 dikurangi 2 menjadi 4094 usable host tiap subnet. Yang soal ketiga ini adalah jika Anda memiliki alamat jaringan 172.16 ix.0
prefix 24. Tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Jika saya memiliki alamat jaringan, jadi 172.16.yx.0 prefix 24 dengan yx sama dengan 69 menjadi 172.16.69.0 prefix 24. Jadi ini kok sama konsepnya dengan soal yang ke satu tadi, yang prefixnya 24. Jadi network addressnya itu 172.16.69.0. Broadcast addressnya 172.16.69.255. Rentang host usable 172.16.69.1 sampai 172.16.69.254. Perhitungan analog dengan bagian A prefixnya 24 menjadi 254 usable host. Karena prefix 24 sama dengan 8 host bit menjadi 256 alamat, maka harus dikurangi 2 menjadi hasilnya 254 usable host. Memasuki ke soal yang terakhir, yaitu memiliki soal alamat IP 192.168.20.0 prefixnya 2x. Berapakah jumlah host yang tersedia per subnet? Maka jawaban saya alamat IP 192.168.20.0 prefixnya 2x. Berapa jumlah host yang tersedia per subnet? 2x berarti gabungan digit. 2x berarti kita gabung angka 2 dan x. Jadi x sama dengan 9. 2x sama dengan 29. Jadi prefix sama dengan 29. Hitung host per prefix 29 menjadi host bit sama dengan 32 dikurangi 29 sama dengan 3 bit. 3 bit menjadi total alamat sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Usable hostnya sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6 host usable per subnet. Perhitungannya sendiri, host bit 32 dikurangi 29, 32 dikurangi 29, 32 dikurangi 39 sama dengan 3 bit. 3 bit total alamat sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 menjadi 8. Menjadi 8 dikurangi network dan broadcast usable host 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Contoh subnet prefix 29. Subnet ke-1 network 192.168.20.0 prefix 29 usable host 192.168.20.1 menjadi 192.168.20.6. Broadcast 192.168.20.7. Subnet yang kedua network 192.168.20.8 29 prefixnya 29
usable 9 14 broadcast 15 dan seterusnya. Increment 8 tiap subnet. Baik, tidak terasa sudah selesai ke penghujung presentasi. Jadi kesimpulan dari hasil pembahasan ITS mata kuliah desain jaringan dan komunikasi data, dapat disimpulkan bahwa model OSI berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana komunikasi data terjadi dalam jaringan komputer melalui 7 lapisan. Setiap lapisan memiliki perannya masing-masing, mulai dari pengiriman bit basic hingga layanan aplikasi kepada pengguna akhir. Yang kedua, model TCP atau IP merupakan implementasi nyata yang digunakan di dunia jaringan modern, terutama pada jaringan internet. Meskipun OSI memberikan pemahaman teoritis yang lengkap, TCP atau IP lebih efisien dan menjadi standar praktis karena protokolnya sudah terintegrasi dan digunakan secara luas. Yang ketiga, melalui perhitungan subnetting, kita dapat menentukan jumlah subnet, jumlah host, network address, dan broadcast address secara tepat. Hal ini sangat penting untuk perancangan jaringan yang efisien, aman, dan terstruktur. Yang keempat, setiap subnet memiliki 2 alamat khusus yang tidak dapat digunakan oleh host, yaitu network address atau semua bit host sama dengan 0 dan broadcast address semua bit host sama dengan 1. Karena itu jumlah alamat yang bisa digunakan host selalu dikurangi 2 dari total hasil perhitungan. Secara keseluruhan, pemahaman tentang arsitektur jaringan dan subnetting membantu kita dalam merancang sistem jaringan komputer yang efisien, scalable, serta sesuai kebutuhan pengguna. Dengan menguasai kedua konsep ini, seorang calon profesional jaringan dapat menerapkan teori dalam praktik nyata, baik pada lingkungan lokal atau LAN maupun LAN maupun jaringan luas atau WAN. Baik, sekian dari saya, presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.